malikin nas ilahin nas min sahril waswasu fi sudurin nas. Murtadin ini mengaku bisa baca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 dan katanya juga hafal beberapa surat-surat pendek, terutama surat-surat yang sering dilafalkan ketika sholat. Tapi ya seperti tadi yang kita lihat bacaannya ya seperti itu. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang mana di dalam video ini berisi seorang ibu-ibu yang dulunya katanya itu muslim, lalu kemudian dia murtad. Naudzubillahi min dzalik. Dan bukan hanya itu saja, tetapi di video itu juga ada percakapan antara si ibu ini yang murtad ini dengan seorang pendeta. Kemudian si pendeta itu menanyakan kepada si ibu tentang bacaan Al-Quran yang dulu itu pernah dia baca, mungkin ada seperti itu. Dan kemudian si ibu itu menjawab bahwa dia bisa membaca ayat Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan. Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Sebelumnya saya bisa pastikan mic-nya sudah hidup? Tes. Oke. Nah, Ibu Yuyun itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Bisa baca. Ada yang hafal Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 Itu sampai apa itu? 30. Itu Kayak nama ini, kitab? Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu, ayat. ya. Oke. Kalau kita juz, surat. Oke. Begitu. Barusan kita sudah saksikan bersama videonya, kita sudah dengarkan bersama bahwasanya si ibu ini katanya mampu membaca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30. Bahkan ada juga beberapa surat-surat pendek itu yang katanya dia hafal. Nah, bagaimana, apakah kira-kira benar si ibu ini bisa baca atau tidak? Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Itu kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang, cuman Seperti orang di pesantren ya, Ibu? orang pesantren itu mahal kalau Mahal, harus katanya. belajar di pesantren itu. Oh, jadi Iya. kesimpulannya karena memang Al-Quran itu kan pertahankan bahasa Arab Ibu ya. Bahasa Arab. Sekarang ini saya lihat sudah ada terjemahan. Saya lihat terjemahan banyak. Sekarang enak, ada tinggal buka di Google atau YouTube kita bisa belajar. Kalau dulu kita harus ke pesantren, itu di luar, kalau di dalam tempat saya nggak ada, harus ke kotanya. Di kota Iya, Palembang kota gitu. Palembang. Kalau dulu saya sekolah SMA juga di kota Palembang, tapi kalau mau masuk pesantren itu butuh biaya banyak. Ya. Setelah ini kita akan dengarkan bagaimana bacaan Al-Quran dari ibu ini. Tapi sebelum itu kita akan reaksi dulu pernyataan dari ibu ini. Barusan kan dia bahas tentang pesantren. Katanya kalau misalkan seseorang pengen belajar terjemah, maka harus masuk ke pesantren dulu. Dan biaya pesantren itu sangatlah mahal katanya. Sebenarnya ini keliru sahabat semua. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di kampung-kampung, bahkan di perkotaan, itu suka ada yang namanya kajian-kajian. Kadang ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, atau kadang ada juga yang kajian bulanan. Bahkan di masjid-masjid tertentu itu biasanya ada yang mengadakan kajian Al-Quran itu setiap hari. Biasanya setelah subuh atau kadang ada juga yang setelah maghrib. Maghrib ke Isya itu kan jaraknya pendek. Biasanya untuk mengisi waktu sambil menunggu Isya dari maghrib itu diadakan kajian. Biasanya ada seorang ustadz nanti yang menerangkan tentang Al-Quran, kemudian juga tentang hadis Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, kemana saja si ibu ini sewaktu dia jadi muslim? Karena di masyarakat, baik itu di perkotaan ataupun di perkampungan, biasanya itu sering ada kajian-kajian. Dan di sana biasanya pasti juga dijelaskan tentang ayat Al-Quran, dijelaskan dengan sangat gamblang, terjemahannya dijelaskan, bahkan dengan tafsirnya, bahkan dengan asbabun nuzulnya, atau penyebab diturunkannya ayat itu kenapa. Gitu. Intinya belajar terjemahan itu tidak harus ke pesantren. Karena di beberapa masjid, di perkampungan, ataupun di perkotaan itu suka diadakan kajian. Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Bagi- silakan, ya, Ibu. yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan Ibu.
Mau baca ini ya. Kita dengarkan. Mau baca berapa ini? Ya, satu Banyak- dua ya, aja satu lah. dua aja ya. Yang Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barusan kita sudah dengarkan pembacaan ayat Al-Quran oleh si ibu ini. Dia membaca salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Kalau kita lihat sekilas, mungkin orang yang nggak tahu dikiranya benar ya, tetapi sebenarnya ibu ini salah di dalam membacanya. Yang seharusnya ayat pertama itu dibaca Qul huwallahu ahad, tetapi si ibu ini malah membacanya Qul huwallahu ahad. Kalau misalkan dibacanya seperti itu kan tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kalaupun ada artinya, ya pasti artinya sudah berubah, artinya sudah berbeda. Terus di bagian ujungnya itu tidak dikolkolahkan. Kalau misalkan Al-Quran dibaca dengan tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya, tidak sesuai dengan makhraj hurufnya, maka panjang pendeknya dan sebagainya, maka itu bisa mengubah maknanya. Maknanya bisa menjadi keliru. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Tadi sudah membaca surat Al-Ikhlas, ada beberapa kesalahan, sekarang lanjut membaca surat Al-Falaq, dan ternyata malah semakin parah. Walaupun si ibu ini terlihat membaca ya, tidak hafalan, dia melihat teks, tetapi masih saja ada kekeliruan di dalam cara membacanya. Seharusnya yang dibaca itu tadi ayat ketiga, tetapi si ibu ini malah loncat ke ayat keempat, terus ayat keempatnya dibaca sebanyak 2 kali. Kemudian di akhir ayat surat Al-Falaq itu, dia membacanya itu wa min syarri hasidin idza hasad. Padahal yang betul kan wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi memakai ha, tetapi ibu ini malah memakai kho. Nah, di dalam bahasa Arab itu kalau misalkan kita membacanya salah, ya maka artinya juga akan salah. Maknanya akan berubah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sahril waswasu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti. Barusan kita sudah dengarkan pembacaan si ibu ini. Kali ini yang dibaca adalah surat An-Nas. Tetapi lagi-lagi walaupun si ibu ini melihat langsung ayatnya, melihat langsung teks suratnya, dia masih saja keliru di dalam membacanya. Ayat kedua, Malikin Nas, dibaca oleh ibu ini adalah panjang. Malikin Nas, padahal harusnya kan pendek. Malikin Nas, harusnya seperti itu. Kemudian dia membaca surat An-Nas ayat keempat. Belum habis dia langsung loncat ke ayat kelima. Lagi-lagi dia loncat-loncat. Kalau misalkan hafalan mungkin masih wajar ya ketika ada ayat yang terlewat. Karena namanya orang hafalan itu bisa saja lupa. Tetapi si ibu ini, dia kan baca, dia melihat ayatnya, dia lihat teksnya, entah dia itu lihat Latinnya atau mungkin melihat tulisan Arabnya, kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas bacaannya itu lompat-lompat. Baik, kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.